keluar dari rumah aman? kabur betah bisa tuh sama open BO sama orang gila sama orang high gitu. Geger Loli kabur dari rumah aman tengah malam ke rumah pengacara Rasman Nasution. Nikita Mirzani ngamuk diduga pukul kepala Rasman. Kepala sampai harus diperban. Fadel Bajide langsung temui Loli. Bikin elus dada ungkapan kemarahan Loli pada sang ibu. Pihak kepolisian sampai ikut turun tangan. Kan ya di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka. Gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan. Lagi perseteruan antara Nikita Mirzani dengan sang putri Loli rupanya belum juga usai. 5 bulan berada di rumah aman. Tadi malam Loli berhasil kabur. Ditemui di Polres, Loli mengaku kabur lantaran tak betah disatukan dengan banyak orang. Mengenakan pakaian sederhana dan kerudung, Loli tampak menutupi wajahnya. Namun, Loli tampak mengungkapkan alasan kaburnya. Ya, kronologi kaburnya Loli juga diungkap oleh pihak kepolisian, di mana Loli yang berada di rumah aman mengeluhkan sakit perut. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Loli meminta izin ke toilet. Namun alih-alih benar-benar ke toilet, Loli justru kabur. Yang lebih mengejutkannya lagi, Loli datangi rumah pengacara Rasman Nasution menggunakan ojek online. Rasman pun menerima Loli dan berunding. Namun tak ingin disalahkan banyak pihak, Rasman akhirnya membawa Loli ke Polres. Saja di depan mobil kita mau ditabrak, kita pinggirkan. Hewan saja yang sudah mau dianiaya ada berkasus dengan hukum. Apalagi manusia, Pak. Mengetahui putrinya kabur dan berada di Polres, Nikita Mirzani disebut langsung datang. Menurut Rasman, Nikita disebut bikin gaduh hingga memukul kepalanya. Dengan kepala diperban, Rasman mengaku tak terima dengan perlakuan Nikita. Ia pun melaporkan Nikita. Bahkan Rasman juga mengklaim memiliki bukti kuat di mana Nikita Mirzani diduga berperilaku yang tak pantas kepada sang putri. Saya bentuk tim karena saya dianiaya. Nih, ada visumnya dan saya bentuk tim. Nanti dipimpin oleh saudara Lecumanan untuk memproses ini dan tangkap yang namanya Nikita Mirzani. Tidak ada ampun buat kau. Di sisi lain, beginilah kondisi Loli tadi malam di Polres. Ia terlihat menangis sesenggukan. Bikin elus dada, ditanya mengapa Loli bersikuku untuk berseteru dengan ibunya. Loli dengan berapi-api mengungkap kekesalannya menyebut sang ibu tak benar. Bahkan ia menyebut bukan hanya anak saja yang durhaka pada ibu, namun ada ibu yang durhaka kepada anak. Bahkan menurut Loli, lebih banyak ibu yang durhaka kepada anak. Kan ya di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka. Gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan. Tentu saja pernyataan Loli tersebut bikin heboh, tak sedikit pula yang memberinya nasihat. Ya, hancur hati Nikita. Hampir 5 bulan putrinya berada di rumah aman dan berharap bisa pulih serta berkumpul kembali. Kini ia justru menelan kenyataan pahit. Loli seolah semakin jauh darinya. Dalam tayangan terbaru, Nikita curiga bagaimana putrinya bisa sampai di rumah Rasman. Padahal selama 16 tahun sebelum berangkat ke luar negeri, Loli tidak tahu jalan karena kemana-mana memakai supir. Itu nggak tahu jalan seumur hidupnya sampai umur sekarang ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK dia tuh dikasih supir connect Grab. Kini Rasman dan Nikita pun terlibat perseteruan yang semakin panas. Tak hanya Rasman melaporkan Nikita pasca diduga memukulnya, Nikita juga melaporkan Rasman telah mengambil putrinya itu. 5 bulan tak bertemu sang kekasih Fadel Bajide setelah berhasil kabur. Benarkah Loli dan Fadel akhirnya bertemu di Polres?
Sebelumnya keduanya sempat saling titip salam di media sosial. Fadel juga kerap ungkap kerinduan kepada kekasihnya. Inilah detik-detik Fadel sampai di Polres. Di sisi lain muncul banyak spekulasi terkait dalang dibalik kaburnya Loli dari rumah aman. Sosok ini bahkan menduga yang membantu Loli kabur, yakni Fitri Salhuteru dan Marissa Ica. Dalam tayangan berikut, ia menyebut Loli berhasil kabur dengan bantuan dua orang itu karena balas dendam kepada Nikita. Sementara itu, mendengar tuduhan tersebut, Fitri Salhuteru yang juga mantan sahabat Nikita membantah keras. Ia mengaku tak tahu menau, bahkan baru tahu tadi pagi. Fitri juga melampirkan beberapa bukti bahwa Marissa Ica dan Fitri adalah dalang gimana Loli itu keluar dari safe house-nya dan langsung mengontak Rasman, ya. Jadi ini adalah salah satu balas dendamnya mereka. Jangan kalian nyalahin aku ya, urusan Loli kabur. Nggak ada yang nyelamatin dia. Aku tidur, bangun pagi rame tuh diketawain di sini. Nggak usah apa-apa itu nyangkut-nyangkutin hidup aku. Nggak tahu, paham nih, ngamuk nih aku nanti. Mengunggah momen Loli menangis, Fitri Salhuteru menuliskan, "Sabar ya Loli sayang, untuk semua netizen, jangan kalian salahkan Loli. Sebaik-baiknya anak harus ada di tangan ibunya. Kalau sampai 5 bulan sudah diamankan negara dan tidak ada upaya dari ibunya untuk merangkul, sampai kapan negara harus bertanggung jawab? Sementara kita lihat ibunya seolah membiarkan anaknya sendiri, sibuk dengan urusan asmaranya. Jangan salahkan safe house, karena yang diurusi negara bukan hanya satu anak," tulis Fitri Salhuteru. Sebelumnya, dalam sebuah tayangan, Nikita Mirzani sempat menyebut kondisi Loli semakin baik di rumah aman. Namun, Rasman Nasution menyebut selama 5 bulan, Loli tidak pernah bertemu dengan sang ibu. Wah, kita doakan yang terbaik ya pemirsa, semoga masalahnya cepat selesai.